warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wanjana dengan NIM 210111042 dari kelompok 10 dengan anggota yaitu saya sendiri dan Rifatul Khairon. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Bahasa di Area Globalisasi. Kita sudah mengetahui kalau bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan manusia seluruh dunia. Berbagai macam bahasa di dunia ini. Maka dari itu saya mengambil tentang apa itu bahasa Indonesia. Di sini saya sebagai pematerian pertama akan menjelaskan apa itu pengertian bahasa Indonesia. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menurut para ahli, menurut Hasan Alwi, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter, di mana dapat untuk dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik serta tingkah laku dan kesopan santun. Menurut Ferdinand de Saussure bahwa bahasa merupakan salah satu ciri menjadi pembeda. Hal ini karena dengan memakai bahasa, maka setiap kelompok yang ada pada masyarakat dapat menjadi dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Menurut Sudaryono, bahasa merupakan sarana berkomunikasi secara efektif, meskipun masih tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa tersebut dapat menjadi satu sarana komunikasi yang menjadi sumber dari kesalahpahaman. Menurut Samsudin, pengertian bahasa menurut Samsudin adalah alat yang digunakan dalam bentuk perbuatan, pikiran, perasaan, serta keinginan, di mana menggunakan alat untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Menurut Kamus Linguistik, bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dapat dipakai oleh masyarakat dalam berinteraksi, beridentifikasi diri, serta bekerja sama. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang resmi digunakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disarankan di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Dengan adanya bahasa kesatuan, membuat bangsa Indonesia mudah berkomunikasi dengan sesama masyarakat Indonesia, karena di Indonesia memiliki beberapa suku dan bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pengertian globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang, yang didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Globalisasi menurut beberapa ahli. Menurut Siomarjan menyatakan bahwa globalisasi ialah satu proses terbentuknya sebuah sistem organisasi dan satu komunikasi antara masyarakat yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti sebuah sistem dan suatu kaidah-kaidah tertentu yang sama.
Menurut Emmanuel Richter, menyatakan bahwa globalisasi ialah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan suatu masyarakat, yakni mereka sebelumnya berpencar dan tersosialisasi yang menantinya akan saling mempunyai ketergantungan dan mampu mewujudkan suatu persatuan dunia. Menurut Lawrence menyatakan bahwa globalisasi yaitu suatu percepatan dari intensifikasi, integrasi, dan interaksi antara orang-orang. Menurut Lawrence menyatakan bahwa globalisasi yaitu percepatan dari intensifikasi, integrasi, dan interaksi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari sebuah negara yang berbeda. Menurut Ahmad Superman, ia menyatakan bahwa globalisasi ialah sebuah proses yang menjadikan suatu benda atau suatu perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa adanya batas wilayah. Menurut David Held, menyatakan bahwa globalisasi yaitu suatu globalisasi yang mengacu pada sebuah pelebaran, perdalaman, dan interkoneksi dipercepat secara global. Pernyataan tersebut diklarifikasikan menjadi globalisasi bisa ditempatkan dalam suatu kontinum bersama lokal, nasional, dan regional. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang ekstensi bahasa Indonesia di area globalisasi. Ekstensi bahasa Indonesia di area globalisasi merupakan jati diri bangsa Indonesia. Dari area globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya dari bahasa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bangsa Indonesia. Ini semua menyangkut tentang kedisiplinan bahasa nasional. Pemakaian bahasa Indonesia yang berdisiplin adalah pemakaian bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atau kepribadiannya sendiri. Peningkatan fungsi bangsa Indonesia sebagai saran keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu terus dilakukan, karena itu berperan penting untuk masa depan anak, sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana berbahasa dengan baik. Seandainya tidak mengajarkan kepada anak atau anak sekolah bagaimana cara berbahasa baik, tentu akan masa depan anak akan terancam, karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara berbahasa dan baik dengan orang dan sopan santun terhadap berbahasa. Sehingga itu kita harus melestarikan, meningkatkan dalam mengajarkan berbahasa yang baik terhadap anak-anak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rifatul Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Khairon dengan NIM
Kali ini saya akan membahas tentang ekspektasi bahasa Indonesia di masyarakat. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia populer semakin meraja dan terus muncul kosakata baru yang membuat ekspektasi bahasa Indonesia kian menurun. Tentu saja media televisi, koran, radio, internet, dan merek dagang impor adalah faktor pendorong utama yang ikut mencederai kebahasaan kita. Pengaruh globalisasi membuat bahasa Indonesia populer dengan cepat menyebar dan mempengaruhi kehidupan berbahasa masyarakat kita. Fenomena ini sangatlah terlihat pada penggunaan bahasa oleh remaja saat ini. Munculnya istilah-istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Adapun dampak-dampak positif dan negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Dampak positif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Terbukti adanya beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai Fakultas Bahasa Indonesia, karena menurut mereka negeri kita ini adalah negeri yang subur dan kaya raya, yang mempunyai bermacam-macam budaya, flora, fauna, serta potensi-potensi lainnya. Yang kedua, meningkatkannya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku di dalam bahasa Indonesia. Dampak negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Banyak masyarakat yang lebih bangga dan membangga-banggakan menggunakan bahasa negeri orang lain, atau malah mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju. Dengan masuknya budaya-budaya asing atau bahasanya tertentu lebih menarik bagi sebagian besar generasi muda untuk dipelajari. Yang ketiga, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Hal ini sering terjadi di masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan di dunia maya. Yang keempat, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Terbukti banyak kata-kata atau serapan yang diserap dari bahasa asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.